Wujudkan mimpi mama keluarga Wokas, launching Sri Utami Foundation. Ketua Yayasan Nafiri Ukarsengan Ibrahim Wokas yang dikonfirmasi DMS Media Group usai wisuda perdana 44 sarjana S1 Stikip Ita Wotunusa mengakui bangga terhadap almarhum istrinya Sri Utami Wokas yang telah merintis pendirian Stikip Ita Wotunusa di Kabupaten Seram bagian timur. Sebagai tindak lanjutnya, maka Yayasan Nafiri Ukarsengan membentuk Sri Utami Foundation dengan maksud membantu mahasiswa kurang mampu untuk menimba ilmu di Stikip Ita Wotunusa. Ibrahim Wokas yang juga Ketua Latopati Maluku ini mengakui pendirian Stikip Ita Wotunusa merupakan bagian dari tanggung jawab Yayasan Nafiri Ukarsengan yang dirintis almarhum Sri Utami Wokas bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna membangun daerah sekaligus menjawab kebutuhan dunia pendidikan melalui penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mencerdaskan generasi usia sekolah di Maluku, lebih khusus di Kabupaten Seram bagian timur. Sementara kami siapkan beasiswanya, melalui malam ini kami akan launching Sri Utami Foundation, itu dalam rangka untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu, pertama untuk menyangkut masalah strata 1 dan dosen-dosen untuk menuju ke strata 2-nya. Kami siap. Kategori yang tidak mampu seperti apa, Pak? Pengertian tidak mampu itu dalam pengertian bahwa mereka jaraknya jauh dari sini, terus orang tuanya itu kalau bisa kita katakan bahwa anak-anak yatim piatu, itu yang kami lebih utamakan. Sementara itu, pada Rabu malam 27 Februari 2019, tepatnya di Simpang 3 Jalan Protokol Kota Bula, Ibu Kota Kabupaten Seram bagian timur, mimpi besar almarhum Haja Sri Utami Wokas menjadi kenyataan. Ribuan pandang mata warga Kota Bula menjadi saksi hidup launching Sri Utami Foundation. Mewakili keluarga besar Wokas, Ardi Nugraha Wokas dinampingi sang ayah Ibrahim Wokas yang juga Ketua Yayasan Nafiri Ukarsengan resmi melaunching Sri Utami Foundation dengan menyerahkan bantuan beasiswa bagi salah satu mahasiswa Stikip yang tidak lagi memiliki kedua orang tua alias yatim piatu. Ardi Nugraha Wokas yang juga Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikip Ita Wotunusa Kabupaten SBT mengatakan tujuan pendirian Sri Utami Foundation adalah untuk membantu mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, terutama untuk mahasiswa yang tidak memiliki ayah dan ibu. Selain beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, Sri Utami Foundation di bawah Yayasan Nafiri Ukarsengan juga memberikan beasiswa bagi dosen yang akan melanjutkan studi ke jenjang lanjutan. Ardi mengakui pendirian Sri Utami Foundation sudah lama dirintis dan direncanakan oleh sang mama atau ibunda Sri Utami Wokas sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa menghadap haribaan. Pendirian Sri Utami Foundation, kata Ardi, merupakan keputusan keluarga besar Wokas untuk mendermakan sebagian harta kekayaan yang dimiliki bagi dunia pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur, salah satunya melalui program beasiswa Sri Utami Foundation. Setelah melakukan berbagai brainstorming dan juga konsolidasi dengan tim internal, kami putuskan kami akan melaunching sebuah program yang kami sebut dengan Sri Utami Foundation. Sri Utami Foundation ini adalah sebuah foundation atau sebuah badan nirlaba yang tidak ada unsur profit di dalamnya. Kami bentuk untuk bisa memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang yatim piatu yang masih berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Acara launching Sri Utami Foundation yang disaksikan pejabat dan akademisi serta ribuan warga Kota Bula dimeriahkan dengan konser artis Maluku Dodi Latuharhari dan Mita Talahatu. Penampilan Dodi dan Mita sudah ditunggu sejak sore hari oleh warga Kota Bula yang memenuhi pelataran Simpang 3 Jalan Protokol usai acara wisuda Stikip Ita Wotunusa. Kedua artis yang lagi naik daun ini tampil dengan sejumlah lagu hits memukau sekaligus membuat histeris ribuan warga Kota Bula. Setiap penampilan baik Dodi maupun Mita selalu mengajak penonton untuk bernyanyi bersama.